Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, wabil khusus Sohibul Hajat Rindu Haji yang hari ini memperingati hari lahirnya yang berbahagia. Saya tadi dari BLTU ke sini dalam keadaan hujan. Tapi kalian harus tahu bahwa hujan itu turun bukan jatuh. Karena yang jatuh aku ke dalam hatimu. Maka malam hari ini sama-sama kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Karena saat kamu tulus mencari ridho Allah, manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Maka untuk semua yang hadir saya sampaikan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setara, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Tidak ada satu kekuatan yang melebihi apa yang dinamakan dengan cinta. Termasuk kehadiran kita pada malam hari ini bukan cinta kepada siapapun, kecuali cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka malam hari ini mari kita semuanya sama-sama belajar, sama-sama ngaji. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dunia dan akhiratnya. Saya yakin semua yang hadir insya Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang penuh dengan manfaat. Mudah-mudahan setelah pengajian ini ada nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Karena orang semakin lama semakin ngaji, pada hakikatnya tidak tambah pintar tapi tambah bodoh. Maka saya sering mengatakan, kepandaian itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Kita perlu memakainya tapi tak perlu memamerkannya. Nah, saya ulangi, kepandaian itu seperti celana dalam. Kita perlu memakainya tapi tak perlu memamerkannya. Saya harapnya pamer sempak itu ya sopo. Ini kalau dilihat dari yang hadir, masih ini rata-rata usia-usia milenial. Usia milenial itu ditandai dengan 4C. Sekarang bukan lagi era 4.0, tetapi sudah 5.0. Pendidikan yang berbasis kepada teknologi diluncurkan di Jepang tahun 2019. Itulah bedanya Jepang, Jerman, dan Busmita. Jerman bikin robot, Jepang bikin, Jerman bikin mobil, Jepang bikin robot, Yuwana bikin bandeng, Busmita bikin kamar. Kalau dilihat dari usianya, ini generasi society 5.0. Generasi 5.0 atau 5.0 itu ditandai dengan 4C. Yang pertama adalah creativity, yang kedua adalah critical thinking, yang keempat, yang ketiga adalah communication, dan yang keempat adalah collaboration.
Yang pertama, generasi kita hari ini harus mempunyai sifat dan karakter kreativiti atau kreativitas. Apa itu kreativitas? Kata orang Jawa, kreativitas itu adalah kreatif, kreatif. Maka saya sering mengatakan apa? Jika kamu tidak terlahir sebagai orang kaya dan orang cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang rajin dan bekerja keras. Karena ada kalanya orang di dunia ini dilahirkan dalam keadaan kaya, tapi belum tentu punya kreativitas. Maka kalau kamu tidak kaya, maka kamu harus menjadi orang yang penuh dengan kreativitas. Hari ini banyak menjadi orang besar itu karena kreativitasnya. Menjadi orang besar harus dicari, bukan ditunggu. Kenapa? Karena sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Anak muda itu banyak karya, bukan banyak kaya. Apalagi mas-mas ini harus paham, cewek itu paling tidak suka dengan 3 karakter cowok. Apa? 1, omong kosong. 2, otak kosong. 3, dompet kosong. Gak ada cewek suka dengan cowok yang dompetnya kosong. Maka saya sering mengatakan, itulah alasan kenapa semua pecahan mata uang itu pasti ada gambarnya cewek menari. Coba Anda lihat, uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 sampai 2.000 itu pasti ada gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari hanya pecahan 1.000 rupiah Patimura bawah bolong. Pertanyaannya, kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Cewek paling suka dengan cowok pendiam. Maksudnya apa? Diam-diam transfer, diam-diam traktir, diam-diam memberikan hadiah. Maka berarti apa? Kamu dituntut menjadi orang yang kreatif. Maka tadi kemudian saya katakan apa? Jika kamu tidak terlahir sebagai orang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Saya sampaikan, hari ini dunianya adalah dunia kreatif. Banyak orang yang kaya tetapi tidak punya kreativitas. Akhirnya apa? Tidak mampu memaksimalkan harta warisannya gara-gara tidak punya kreativitas, maka dia akan menjadi orang yang tertinggal dan tertindas. Saya kasih contoh, saya dulu zaman kuliah yang tidak punya kiriman uang cuma saya sendiri. Bapak ibu saya hanya kirim Fatihah dan sholawat. Karena ketika saya berangkat ke Jogja, saya bilang sama bapak ibu saya, Pak, Bu, saya mau kuliah di Jogja. Gak usah saya dikirim uang, cukup dikirimin Fatihah setiap habis sholat. Jadi ibu saya itu kalau habis sholat untuk anakku Miftah di Jogja, Al-Fatihah. Saya bilang sama ibu saya jangan dikirim uang. Ibu saya bilang, beneran mas? Iya, gak usah dikirim uang. Cukup ibu membacakan Fatihah untuk saya. Ingat ya Bu, cukup Fatihah, gak usah ditambahi tahlil. Akhirnya saya dengan bermodal Fatihah, saya berangkat ke Jogja. Tapi ingat, ibu-ibu, ada yang ibu-ibu ini, kalau kamu mendoakan anakmu tolong yang pas. Teman saya berangkat kerja, pamit sama ibunya, Bu, kula berangkat kerja di Jakarta, tolong jenengan dongake. Lan delala ibuke ndonga. Nah, tak dongake muga-muga di Jakarta orang-orang apa-apa. Sampai dia pulang gak sukses. Kenapa? Karena salahnya doa ibunya. Gara-gara ibunya bilang muga-muga di Jakarta orang-orang apa-apa. Akhirnya anak pulang dalam keadaan merongos. Inilah hebatnya doa itu. Karena kan ada 3 doa. Salah sudah awatin mustajabu. Yang pertama adalah dakwatus shaim, doanya orang berpuasa. Itulah kenapa alasan saya senang puasa.
Karena orang puasa itu, mohon maaf, doanya diijabah oleh Allah. Belum lagi kalau saya ngaji ketemu babak seksi, kalau dalam berpuasa itu asik. Tapi kalau nggak berpuasa, masya Allah, pikirannya macam-macam. Jadi kalau saya ngaji ketemu babak seksi, ketemu yang berbuka aurat, saya dalam keadaan puasa, saya nyaman. Kenapa? Ahadul basar wa asrul fard. Mata saya bisa terjaga, kelamin saya bisa terjaga. Tapi kalau saya ketemu babak tidak dalam keadaan berpuasa, masya Allah, imannya kuat, iminnya merontak-rontak. Makanya saya dulu ditanya sama wartawan di Belanda, Gus, sebenarnya Gus Miftah kalau ngaji ketemu babak seksi itu pengen apa orang? Saya jawab pengen. Terus caranya gimana? Ngempet. Masa kiai ngacengan? Maka jadilah pribadi yang kreatif. Yang kreatif. Kreatif. Contoh begini. Kalau hari ini kamu tidak punya mata pekerjaan, cewek itu dilihat, cewek itu lihat cowok, yang dilihat bukan apanya, yang dilihat itu matanya, mata pencahariannya. Hari ini kalau kamu kreatif, kita bisa menciptakan mata pencaharian sendiri. Saya ingat hari ini yang menjadi konten kreator dan youtuber di Indonesia terbesar itu ada dua. Satu Ria Ricis, nomor dua Atta Halilintar. Ini dua-duanya jamaah kita. Saya tanya sama Atta Halilintar, kamu dulu niatnya awalnya bikin YouTube itu untuk apa? Dia tidak pernah berpikir akan menjadi konten kreator terbesar se-Asia Tenggara dengan subscriber 28 juta yang setiap bulan bisa menghasilkan miliaran dari YouTube itu sendiri. Awalnya dia bukan YouTube itu hanya untuk jualan, karena dia punya produk dijual melalui YouTube, dan pada akhirnya apa? Dia dikejutkan dengan jumlah follower yang dia miliki. Demikian juga dengan Ria Ricis. Kenapa dia bisa menjadi besar? Karena dengan kreativitasnya, dengan konten-konten yang dia buat. Makanya adik-adik tolong kalau punya HP ini dimaksimalkan. Kamu jangan menggunakan HP sebagai konsumsi, tetapi sebagai produksi. Kamu pakai HP jangan hanya untuk gaya-gayaan, tapi untuk kerjaan. Hari ini kamu jangan malu jualan, post di media, post di Instagram, post di Facebook. Kenapa kamu harus jualan? Mbak ingat, kenapa kamu harus jualan? Karena kecantikanmu tidak dijamin BPJS. Siapa yang jamin? Coba, ayumu tenanan, orang editan. Orang kayak caca bilang posting apa-apa diedit baru diposting. Saya bilang sama kalian, kalau posting foto tolong, kalau ngedit jangan cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang cakep dikira editan. Cantik itu kan, cantik itu satu dari sananya, nomor dua dari dananya, yang ketiga dari letak kameranya. Makanya ibu-ibu yang gemuk itu kalau foto mesti posenya miring. Kenapa? Supaya tidak kelihatan perutnya. Opo-opo diedit. Kayak saya ini nggak mau ngedit. Kalau cantik itu bukan diedit, tapi olahraga, jaga pola makan. Kamu makan terus, perlu ngomongin pengajian Gus Miftah kalau ngomong ini. Tapi ekspektasinya kurus, mimpi tak ada. Gue loh buang-buang sih sebabnya abang ngomong orang begini. Kamu ingat di situ diam sambil ngemil. Aku ngaji di sini dari tadi nggak ada kopinya, nggak ada.